kita kembali, kita mau bahas Alkitab ya. Aduh bosen banget, di surga cuma muji Tuhan doang. Jarang banget anak muda bahas Alkitab ya. Bahas Alkitab, betul. Tidak bisa manusia. sudah menjadi pertanyaan. Ada pertanyaan lagi? Setelah dasar kita adalah Alkitab, Pastinya lebih bikin bingung. bikin bingung lagi deh. Pastinya lebih bikin bingung tapi kita semua percaya itu akan memberkati kita semua. Betul. Jadi jangan lupa saksikan part 2-nya bersama dengan Saudara Reinhard. Ada sih memang pertanyaan lain yang sempat terlintas gitu ya. Ini mungkin terkaitnya dengan ya mungkin salah satu sifat dari Tuhan juga. Kan ada dalam doktrin kita, dalam pengertian kita bahwa Tuhan ini ingin menjalin hubungan dengan manusia ya. Betul. Nah, kalau saya sempat kepikirannya, kalau ingin menjalin hubungan pasti dua arah kan ya. Betul. Dan selama ini sih saya rasa seolah-olah tuh tersembunyi gitu. Tersembunyi. Serasa seperti keberadaan satu arah. Tuhan gitu. Ya. Dan mungkin bukan saya aja, mungkin Ya, ada banyak juga orang yang merasa seperti itu. Tapi kan kalau memang ingin mencari hubungan, kenapa tidak istilahnya menunjukkan diri gitu. Face to face. Kita kan kalau di sini nggak bisa ngomong, oh saya punya hubungan dengan dia, tapi dia nggak kenal saya, atau saya nggak kenal dia. Iya. Nggak bisa. Ya itu kan Nggak jadi bisa. istilahnya kayak teman imajiner gitu. Iya, Teman iya, imajiner. iya. Oke. Ya mungkin ya inti pertanyaannya sih itu ya. Kenapa Tuhan tuh tidak menunjukkan dirinya langsung secara jelas gitu ya? Oke, mungkin ada yang mau pendapat Meskipun dulu. banyak yang ingin mencari gitu. Oke. Ngerti sih, kebayang. Kalau ini sih, kalau saya sih sudah apa ya? Kalau untuk ini jawaban personal ya, Jawaban personal gue ya. nggak apa-apa. Kalau gue sih udah hampir tidak mempertanyakan ke sono ya, karena dalam arti buat saya pribadi hubungan dengan Tuhan, dengan apapun jenis Tuhanmu gitu ya, maksudnya kalau teman-teman ada agama lain itu beda-beda, tapi tetap berhubungan dengan Tuhan itu personal. Betul. Ya kan? Iya. Bagaimanapun cara lu, apalagi kita sebagai orang Kristen, itu lebih hebat sebenarnya buat gua justru belajar Alkitab, apa yang diajarkan Alkitab, yang dibuktikan oleh Alkitab, kita sebagai orang Kristen cukup beruntung. Iya. Dan cukup hebat. Kenapa? Kita bisa manggil di situ Alkitab menyebutkan bahwa kita bisa nyebut dia Bapak. Iya. Kita bisa menyebut dia sahabat, ya kan? Kita bisa menyebut dia segala macam lah, mau lu apa gitu kan, jadi teman, bahasan kita apa gitu. Nah, hebatnya di situ. Nah, memang sulit banget untuk mengatakan gimana hubungannya, kok hubungannya memang susah gitu. Kita berdoa cuma satu arah, jawabannya aja belum tahu kapan, ya kan? Berdoa sekarang cuma kayak ngomong sendiri gitu kan, cuman ada rasa doang gitu. Kadang-kadang ya yang kita punya kan cuma rasa doang, yakin atau segala macam gitu kan, kita berdoa. Tapi seiring dengan, kalau saya pribadi, jawaban pribadi saya adalah saya mengenal dia secara pribadi, dengan gimana ya ngejawabnya, jadi berhubungan dengan faith, iman membuktikan iman. Saya nggak tahu, mungkin Mika punya jawaban, tapi jujur saya nggak punya jawaban untuk itu. Tapi kalau misalnya cara saya berhubungan dengan Tuhan personalnya adalah saya menganggap dia ya betul tidak jauh berbeda dengan teman imajiner gitu. Cuman istilahnya dia punya bukti dalam arti faith kita yang pegang. Ada di Alkitab, tertulis, bahkan bagian dari sejarah dan lain-lain segala macamnya di situ. Jadi kalau ditanya, ya samalah pertanyaan besar di dunia ya, pertanyaan besar di dunia, ngapain sih orang Kristen percaya sama Yesus? Buktinya apa? Nggak ada.
Tidak ada buktinya satupun juga. Secara, di film, kalau bukti konkret yang di mata orang zaman sekarang nih ya, kayak yang rame-rame di YouTube tuh kan selalu, buktiin, ada videonya, buktiin, ada WA-nya gitu kan. Kita nggak bisa membuktikan itu. Kita cuma punya faith gitu. Karena memang di Alkitab, Mika mungkin nanti bisa jelaskan, di Alkitab, memerintahkan ke kita, ya kita harus punya faith. Kita yakin gitu kan, apa yang dilakukan Tuhan Yesus waktu dicobain sama iblis, ya kan? Kita semua dengan firman Tuhan. Tuhan. Melakukan dengan firman Tuhan. Dia cuma yakin gitu. Itu Tuhan Yesus sendiri loh gitu. Dia yakin gitu kan. Kalau lu loncat Ya, dikasih segala macam gitu kan. Dibilang tapi jangan mencobai Tuhan jangan Allah. mencobai Tuhan. Nah, itu banyak gitu. Nah, makanya saya di sini ya sama teman-teman di sono, di sini anak muda semua cukup hebat. Mau membahas ini nggak gampang sebenarnya. Iya betul, nggak gampang. Nggak gampang gitu. Saya aja katakan sudah berpuluhan tahun ya bermusik di gereja dan lain-lain. Sebelum ngobrol dengan Mika, sebelum ngobrol dengan lebih dekat, karena zaman dulu sebelum-sebelumnya yang terjadi adalah kalau pendeta ketemu sama saya, siapapun juga yang bergelar ini pasti menjauh. Karena pertanyaan-pertanyaan gue yang menyebalkan bagi mereka gitu. Nah, tapi di sini ya makanya saya senang banget forum ini menjawab cukup banyak, cukup jelas buat gua gitu. Nah, makanya dengan ini rame banget ngebahasin beginian. Ya kan? Gitu. Nah, balik lagi kalau seperti pertanyaan Rain tadi, kalau untuk pribadi saya sendiri, yang saya punya cuman faith. Tapi tidak cuma asal faith gitu. Kalau cuma asal faith sih bego namanya gitu kan. Nggak jelas gitu. Semua hal bisa berdasarkan berdasar gitu. Nah, tapi tidak berdasarkan memang faith-nya kuat. Kenapa? Ada belakangnya. Saya pelajari, saya baca, bertanya juga harus. Karena kalau baca doang rasanya sebagai orang awam nih ya, baca doang bisa salah. Benar. Itu salah satu kenapa saya nggak mau mempelajari ini sendirian baca gitu, tuh sok tahu gitu. Kalau misalnya kita pernah lihat pengacara gitu ya, dia hafal kitab-kitab, ya kita bisa lihat. Saya nggak nyebutin nama pengacara loh. Nggak ada, di sini nggak ada. Kan? Karena hampir mirip ya. Ini kan kitab. Apa yang pengacara lakukan adalah mempelajari kitab negara misalnya gitu kan ya. Nah, dia bisa memutarbalikkan. Ya kan, yang salah bisa jadi benar, yang jahat bisa jadi putar balik. Sama juga dengan Alkitab. Kalau saya baca 1 ayat, 2 ayat gitu, wih gila. Kita berbahasa Indonesia yang baik aja gitu ya. Saya lihat 1 ayat tuh bisa kalau kita berpikir ke sini bisa ke sini. Ini ke sini. Kalau kita mau jahatin orang bisa nih ngelawan pakai ini. Itu yang saya nggak mau. Banyak Kalau buat gue nggak mau banget kayak gitu. Makanya saya belajar dikit-dikit dengan forum gini. Waduh, luar biasa. Buat gue nolong banget gitu. Jadi apa yang gue punya untuk ya pertanyaan kayak Ren gitu, ya beneran gue cuma punya faith doang sih, beneran. Kalau bagi seseorang faith itu tidak cukup, waduh gue bingung lagi, bener ya, gitu. Atau gimana Mik? Oke, mungkin dari Willy dulu, mungkin pernah ada pemikiran. Kalau aku sih setuju ya sama Ko Aaron. Kalau ngomongin tentang keberadaan Tuhan ya emang harus ada dasar yang kuat dulu gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak punya dasar, pasti di atasnya juga goyang nih gitu. Jadi kayak Tuhan tuh di mana sih? Kok gue doa nggak dijawab-jawab? Kok gue gini nggak dilarang gitu? Kok gue buat dosa kok dibiarin aja gitu loh. Maksudnya, ya itu. Jadi kayak butuh faith gitu loh. Jadi ya butuh iman. Dan ada yang dasar lebih kuat sih yang Mika. Jadi beberapa waktu ini saya sering diskusi sama Mika dan Mika ngasih masukan ke gue. Sesuatu yang gue pegang juga nih, yaitu hikmat dan kebijaksanaan. Ya, karena dengan begitu gue merasa ternyata ya itu balik lagi si faith itu memang nggak cukup faithan doang kayak orang bego gitu kan. Ternyata faith itu harus gimana, didasari oleh hikmat dan kebijaksanaan. Betul. Ya kan, kalau kita belum bisa jadi orang gue bukan pikir sekarang gue dewasa iman gitu, enggak juga. Tapi kalau dibilang dengan 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu berbeda. Sekarang saya lebih mengerti, nggak asal-asalan Tuhan, gue udah berdoa lama nih nggak dijawab-jawab. Saya sudah tidak mempertanyakan itu lagi. Jadi dalam arti berdoanya gue, ya udah gue berdoa. Apapun yang dikasih pasti yang terbaik, walaupun kadang tidak enak, ya kan? Karena jalannya, ya balik lagi Alkitab lagi, jalannya dia bukan jalannya gue, gitu kan? Jalanmu bukan jalanku, gitu kan? Tapi Tuhan memberikan yang terbaik. Nah,
ini mesti saya ya. Saya rasa nggak tahu, mungkin pengalaman Rain, saya nggak tahu gimana. Tapi coba berpikir lagi jauh, misalnya dulu gimana, sekarang gimana, ada apa sih yang gue pernah tanya atau apa gitu ya. Coba pikiran situ. Kalau saya sempat berpikir ke situ, bahkan setelah saya berpikir ke situ, saya nemuin ya hikmat dan kebijaksanaan. Kita berpikir secara bijaksana gitu ya, berpikir lagi. Dari situ baru saya nemuin, iya juga sih, dulu gue goblok. Oh iya juga sih, Tuhan dulu nyelamatin gua gitu. Banyak banget justru kalau sudah sampai ke situ ditanya mau bersaksi Tuhan, oh itu nggak akan berhenti. Itu benar nyata loh. Jadi kalau suruh menceritakan, kalau sudah sampai kita berpikiran gitu, bahkan hal-hal kecil aja kita menyadari, oh iya ya, Tuhan ngasih ini yang baik. Oh gue pengennya Ferrari, tapi Tuhan ngasih ke gua cuman Honda Civic gitu. Padahal gue pengennya Ferrari. Padahal kita nggak sadar kalau kita pakai Ferrari kita nggak tahu diri, misalnya gitu kan, misalnya gitu kita kecelakaan dan Tuhan lebih tahu. Nah hal-hal seperti itu sih, memang klise banget, klise banget gitu. Tapi ya itu si faith-nya yang gua pegang itu ngasih gambaran, ya kan, ke wisdom segala macam, kebijaksanaan itu gue jadi berpikir iya juga sih, gue egois, oh gue apa, nah hal kayak gitu sih maksudnya. Iya, kalau misalnya tadi pertanyaan dari Korin bahwa gimana sih kok Tuhan nggak nampakin diri secara jelas kalau misalnya mau berhubungan dengan manusia. Nah, tadi Mika juga setuju bahwa hubungan dengan Tuhan itu sangat-sangat personal. Dan secara personal, Mika meyakini bahwa kekristenan atau umat-umat pengikut Tuhan Yesus itu tuh sangat beruntung, betul. Karena Tuhan Allah itu menyatakan kepada kita tuh sudah sangat-sangat jelas. Dari mana aku bisa berkata sangat-sangat jelas? Kalau misalnya kita lihat dari kitab Kejadian gitu ya. Kejadian itu adalah awal mula dari Alkitab kita. Itu adalah terletak dasar kitab kita. Sebenarnya dasar penulisan Alkitab kita ini berpusat pada siapa? Kalau kita lihat dari kitab Kejadian, Allah dan manusia itu bisa saling bertemu. Allah dan manusia itu bisa saling bertemu. Dan Allah suka akan hal itu. Terlihat dari Dia yang menciptakan manusia dan semuanya diciptakan oleh Dia sungguh amat baik. Itu berarti kalau kita mengerjakan segala sesuatu dengan sangat baik, itu berarti kita menyukai kan pekerjaan itu. Berarti Allah itu sangat suka berhubungan dengan manusia. Kemudian manusia tadi jatuh ke dalam dosa, tapi Allah tidak berhenti. Allah tetap mau berhubungan dengan manusia. Gimana caranya? Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itu adalah usaha Allah pertama untuk memulihkan hubungan Allah dengan manusia. Didasari dari mana? Kitab Kejadian itu. Dan kalau kita baca di kitab Yohanes pasal 1, yang dimulai juga dengan pada mulanya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kemudian nanti kalau kita baca di ayat 14-nya itu, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tadi kita sudah bisa memanggil Allah itu Bapa. Dan Allah itu menjadi manusia. Kalau misalnya, keberadaan Mika ini jelas kan? Karena Mika berbicara dengan William. Ya, kita jelas karena kita ini adalah manusia. Keberadaan kita bisa dilihat. Nah, sebagai seorang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Allah membuktikan dirinya dengan sangat jelas melalui siapa? Melalui Tuhan Yesus. Jadi inti penulisan Alkitab ini sebenarnya adalah berbicara tentang karya keselamatan dari Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus atau Tuhan Allah ingin memperbaiki hubungannya dengan manusia. Makanya kita bisa having faith sama ini. Karena Tuhan Yesus berkata, karena kamu melihat aku, maka kamu percaya. Berbahagialah setiap orang yang tidak melihat aku, namun percaya. Nah, itu adalah soal kepercayaan yang diambil dari kitab Yohanes. Pada waktu Thomas ragu bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Dan kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri dan akhirnya Thomas percaya. Kepercayaan itu personal. Murid-murid lain boleh percaya, oke lah, gue percaya Tuhan Yesus bangkit. Tapi Thomas enggak. Thomas bilang, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam
lubang pakunya dan ke dalam lambungnya, aku sekali-sekali tidak akan percaya. Itu berarti adalah pilihannya Thomas untuk tidak percaya. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya, baru dia percaya. Dan Tuhan Yesus berkata, berbahagialah setiap orang yang tidak melihat aku, tapi percaya. Gila tuh ayat ya. Iya, itu serem, itu serem. Karena memang pada zaman ini betul kata Gue berasa Koharon. dipukul. Betul, apa kata Koharon itu betul. Kita pada zaman ini tuh selalu dikaitkan dengan mana buktinya, bukti nyata. bukti mana. Bahkan di dalam ranah pengadilan juga, oh ini ada buktinya nggak? Kamu ngomong ini nyalahin orang, ada buktinya nggak? Selalu kita diarahkan dengan bukti. Karena kenapa? Karena kita berjalan dengan logika kita. Logika kita selalu menuntut kebenaran. Logika kita bahkan 1+1 kalau dalam matematika itu tuh ada pembuktiannya. Kenapa 1+1 tuh 2 bisa sama dengan 2? Wah, panjang, pembuktiannya panjang banget aku pernah lihat. Tapi justru disitulah menurut aku yang perbedaan logika dan iman itu tidak bisa menjadi nyatu gitu loh. Karena iman itu, bukti dari iman itu ya seperti kata orang tadi, tidak bisa dibuktikan. Gimana caranya kita membuktikan? Kita punya dasar. Ya ini dasar. Kita bisa membuktikannya. Dari mana kita bisa membuktikan semua kisah-kisah ini? Ya tercatat dalam sejarah dari tahun abad kesekian sekian. Ada buktinya semua, bukti historis itu ada. Tapi tetap bukti historis itu tidak akan bisa membawa orang kepada fase di mana dia bisa beriman. Ya, betul. Beriman Betul. itu berasal dari diri sendiri. Dan manusia tidak bisa tidak memikirkan adanya seorang supreme being. Kalau aku lihat gitu ya, dari semua kepribadian manusia itu selalu memiliki sebuah keinginan untuk mencari Tuhan. Betul. Nggak harus orang Kristen, semua orang Semua. pasti punya keinginan untuk mencari Tuhan. Pasti punya keinginan untuk mau tahu nih, aku tuh asalnya dari mana sih? Oh, aku tuh asalnya dari mama saya. Nah, mama saya dari mana? Terus nanti dari ini sampai nenek moyang saya dari mana? Pasti semua orang pasti bakal mencari asal muasa dirinya dia. Dan ketemukanlah bahwa asal muasanya itu adalah yaitu seorang supreme being itu, Allah itu, Tuhan Allah itu. Jadi mereka mulai itu karena keinginan mereka mencari Allah, mulailah batu didewakan, patung didewakan. Mereka berpikir, oh ada angin kencang, oh ini pasti ada dewa yang wujudnya seperti ini. Nah itu tuh semua hasil dari keinginan manusia untuk ingin lagi berkontak dengan Allah. Jadi memang pada hakikatnya Allah menciptakan manusia itu tuh sudah memang didasari dengan keinginan untuk berelasi. Tetapi karena dia berada di dalam sebuah alam yang lain ya, alam roh, di mana kita kalau mau berkontak dengan dia ya harus berdoa. Ya mungkin memang pada awalnya terasa imajiner. Tapi saat kita selalu berdoa dan kita melihat bahwa pergumulan kita dijawab, kita memiliki diberkati oleh Tuhan, kita mendapatkan jawaban dari orang lain misalnya gitu. Nah itu tuh adalah cara Tuhan untuk menjawab kepada kita. Karena kalau Tuhan bertemu langsung dengan kita ini masih ada di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Jangan lupa, walaupun kita menerima kasih penebusan Tuhan Yesus, tetapi daging kita ini masih ada di dalam sebuah dunia yang penuh dengan dosa. Allah tidak bisa bersatu dengan dosa, sekecil apapun. Nah, tapi kalau di Alkitab kan sebenarnya banyak ya cerita-cerita Allah menampakkan dirinya. Betul. Kan dari dulu juga sebenarnya kalau ngelihat sejarahnya sudah dari dulu dunia memang sudah satu dalam dosa kan. Jatuh dalam dosa, betul. Tapi pada saat itu Tuhan tetap menampakkan diri. Oke. Nah, kenapa? Yang sekarang jadi pikiran kenapa seiring perkembangannya zaman Tuhannya nggak menghilang. ada, iya. Kalau dari sisi sekuler mungkin ya, itu kita jelasinnya dengan bahwa dari dulu tuh kita sebagai manusia menggunakan penjelasan God of the Gaps. Itu jadi Tuhan jadi kita menjelaskan apa yang kita nggak tahu dengan Tuhan, dengan kata Tuhan apapun bentuknya itu. Seiring kita lebih tahu, gapnya itu tuh makin mengecil. Ya itu sih. Okay. Dan sebenarnya kadang kepikiran kenapa tidak menampakkan diri itu bukan karena pengalaman pribadi yang
doa nggak dijawab atau apa, bukan. Kalau saya sih kepikirannya ada yang berargumen bahwa Tuhan tidak menampakkan diri kepada manusia karena itu akan menyelewengi kehendak bebas kita. Kan Tuhan ingin memberi kita kebebasan untuk percaya atau nggak percaya kan ya. Dan dia pengen kita secara kehendak kita sendiri percaya. Nah, ada beberapa yang memberikan argumennya begitu. Nah, saya jadi kepikiran kalau memang dengan menampakkan diri Tuhan tanda kutip menyelewengi kehendak bebas kita, kenapa? Padahal kan sebenarnya nggak gitu. Kalau kita lihat di cerita seperti ya mungkin yang paling gedenya ya Lucifer kan dia pasti melihat Tuhan, ya nggak? Tapi itu nggak menyelewengi kehendak bebas dia untuk berbuat jahat dan ingin menyamainya kan. Dan mungkin juga sejak di cerita-cerita Alkitab Tuhan menampakkan diri kepada beberapa orang kan, dan itu nggak menyelewengi kehendak bebas mereka. Ada yang tetap ditunjukin tapi nggak percaya kan sebenarnya. Ya, jadi perkara Tuhan menampakkan diri, kenapa Tuhan tuh tidak menampakkan diri langsung kayak di kisah-kisah. Kalau tadi Korin menyebutnya bahwa ya kita kan banyak tuh kisah-kisah. Nah, kisah-kisahnya menampakkan diri itu pasti rata-rata semua kisah-kisah para nabi. Salah satunya Musa. Musa itu adalah orang yang terkenal banget lah melihat Tuhan langsung, bertemu Tuhan langsung. Kita bicara Allah ya. Nah, berbicara tentang Allah gitu ya, penampakan Allah gitu ya. Allah tuh menyatakan diri kepada Musa tuh dia di atas Gunung Sinai, bahkan di dalam Alkitab disebutkan bahwa dia tuh membelakangi Musa. Dia membelakangi Musa. Karena Tuhan Allah bilang sendiri, kalau kamu melihat wajahku, kamu mati. Dan itu rahasia kematiannya itu kita tidak tahu. Kemungkinan besar karena Allah itu tidak bisa bersatu dengan kepribadian daging, dosa. Walaupun tadi Koren bilang bahwa Allah juga dunia ini dari waktu awal mula juga jatuh ke dalam dosa. Iya, tapi perbedaannya adalah Adam dan Hawa tidak bisa lagi bertemu dengan Tuhan pada waktu dia jatuh ke dalam dosa. Jadi dosa itu membuat kita tuh tidak bisa langsung memandang Tuhan. Kalau Tuhan langsung memandang kepada kita dan bertemu face to face real gitu secara real time, kita bisa meninggal, bisa mati. Karena itu memang dikatakan sama Tuhan bahwa kalau kamu melihat wajahku, maka kamu bisa mati. Tapi kenapa dulu Tuhan Allah kok tidak pernah diceritakan di dalam Alkitab bahwa Tuhan Allah itu menampakkan kepada bangsa-bangsa yang lain, hanya kepada bangsa Israel. Karena bangsa Israel ini adalah bangsa yang pertama kali mengenal Tuhan Allah itu. Bapaknya bangsa Israel adalah Abraham. Abraham bertemu dengan Tuhan Allah dan dia langsung percaya sama Tuhan Allah. Makanya Tuhan Allah memilih Abraham. Karena imannya dia. Nah itu lagi, kembali lagi perkara iman. Imannya dia ingin mengikut Allah. Padahal Abraham ini berasal dari sebuah kampung yang tidak ada penyembah Allah Theos, itu tidak ada gitu. Theos kita nyebutnya Allah Bapa lah ya. Tidak ada yang menyembah. Tapi kenapa Abraham ini percaya? Kita tidak tahu. Karena dia beriman sama Tuhan Allah. Dia beriman sama Tuhan Allah, akhirnya dia jadi sama Tuhan dibuat sebagai bangsa yang besar. Itu kan janjinya. Keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Yes, Nah, itu kalau berbicara perjanjian lama tentang para nabi. Tapi kan pada waktu masa perjanjian baru, para nabi itu sudah tidak ada. Nah, tetapi ada Tuhan Yesus yang turun, menyatakan diri kepada manusia. Dan betul apa yang Koren tadi bilang, bahkan Tuhan Yesus sudah menampakkan diri saja, ada saja yang nggak percaya. Itu siapa? Ya, si Yudas itu. Dia tidak percaya dengan apa? Dia mengkhianati Tuhan Yesus. Padahal sudah lama sekali Yudas ini ikut bersama dengan kelompok Tuhan Yesus ini. Nah, tapi saat Tuhan Yesus terangkat ke surga, kemudian datanglah Roh Kudus menemani kita. Roh Kudus itulah yang akan menuntun kita berjalan.
Roh Kudus itulah yang ada dalam diri kita untuk apa? Untuk kita bisa memahami firman-Nya, bisa mengerti firman-Nya. Dan bahkan di dalam kisah para rasul ada beberapa kali Tuhan Yesus Tuhan itu menampakkan diri kepada manusia. Contohnya kepada Saulus. Pada waktu Saulus dia pergi untuk mau menganiaya orang Kristen di perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ada cahaya yang membutakan matanya dia, yang membuat dia jatuh dari kuda. Sebelum dia matanya buta ya, dia jatuh dari kuda dulu, terus kemudian dia mendengar suara, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Dia melihat Tuhan Yesus di situ. Dan akhirnya matanya dia jadi buta kan. Orang-orang yang mengikut Saulus, pada saat itu kan Saulus nggak sendiri. Orang-orang itu kebingungan, karena mereka mendengar suara, tapi mereka tidak melihat apa-apa. Ini kita bisa menarik kesimpulan apa? Bahwa Tuhan itu menampakkan diri ke beberapa orang yang menurut dia penting. Oke. Nah, karena ada banyak ya kesaksian-kesaksian orang-orang bukan pada zaman ini gitu. Pada zaman ini berkenaan dengan penampakan Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada dirinya. Oke. Pada waktu dia mau meninggal, dia melihat adanya melihat ada cahaya terang mungkin, melihat adanya sosok Tuhan Yesus, tapi mungkin seringkali dibilangnya sosok yang berjubah putih, cerah gitu ya, terang. Nah, itu adalah sebuah pengalaman-pengalaman pribadi. Kita mendengar cerita itu belum tentu kita bisa percaya. Betul. Ya. Betul. Tapi kita tahu bahwa itu adalah iman. Ya. Kita percaya karena kita punya iman. Oke. Nah, iman itu yang nggak bisa dijelaskan tadi. Ya. Iman itu yang ada diam di dalam hati kita, orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus begitu. Ya, mungkin maksud gua menunjukkan diri itu nggak secara harafiah sih sebenarnya. Bukan secara fisik menampakkan diri kan itu. Oke. Ya yang kayak tadi Mika bilang, mungkin manusia nggak Nggak bisa akan tahan. tahu wujudnya, nggak bisa handle lah istilahnya ya. Iya. Tapi kalau yang di pikiran saya, kenapa nggak menunjukkan ke semua orang bahwa dia ada gitu? Kan ya kenapa selektif kalau kata itu Penting dan orang-orang tidak tertentu penting. kan? Iya. Kalau kita ngomong penting, Semuanya Tuhan penting. pasti penting dong. Kan Tuhan mengasihi kita dengan yang sama. Dan kalau mengasihi, dia pasti nggak mau kita Pilih-pilih. Kalau nggak percaya kan masuk neraka. Ya. Kalau ya memang ada neraka, pasti Tuhan nggak akan mau orang-orang yang dia kasihi Masuk masuk ke ke sana. neraka. Ya nggak? Betul. Nah, menampakkan diri seperti itu tadi, kita tuh tidak akan pernah tahu pemikiran Allah tuh seperti apa. Betul, Allah mau betul. menampakkan diri kepada siapa, ya itu adalah kehendaknya Dia. Yang bisa kita lakukan apa? Yang bisa kita lakukan adalah kita menyatakan Allah itu seperti apa melalui pengabaran Injil. Sebenarnya Allah itu menuntut kita juga, memberikan mandat kepada kita juga kan. Amanat agung itu yaitu menjadikanlah semua bangsa muridku kan, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala ketetapanku. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu kan adalah mandat dari Allah, perintah dari Allah yang harus kita jalani. Jadi sebenarnya mengabarkan Injil itu adalah hal yang sangat penting untuk apa? Untuk bisa menyatakan diri Allah terhadap orang itu. Karena kadang Allah itu sebenarnya sudah menyatakan diri, tetapi orang tersebut tidak sadar bahwa Allah itu sebenarnya ingin menyatakan dirinya kepada dia. Kemudian diteguhkan juga dengan pengabaran kita. Misalnya kita mengabarkan Injil kepada dia. Oh iya, pantesan kemarin kenapa ya aku mimpi bertemu dengan sosok jubah putih, tapi aku nggak kenal itu siapa. Oh ternyata aku tahu dari kamu, ternyata kamu bercerita itu adalah tentang Tuhan Yesus. Ya. Nah, atau enggak sebaliknya, kita mengabarkan Injil kepada orang itu belum percaya, terus kemudian akhirnya mereka malam-malam tiba-tiba mendapatkan sebuah penglihatan. Tuhan menyatakan diri kepada dia. Kita tidak tahu, tapi itu adalah sinergi Roh Kudus dengan kita. Nah, ini juga produk Alkitab ini bisa kita dapatkan karena Tuhan ingin menyatakan dirinya melalui sini. Nah, tadi kita kembali lagi ke dalam soal iman. Iman kepercayaan. Seperti itu. Memang sangat sulit untuk kita mengerti dengan logika manusia karena memang iman itu sulit dimengerti oleh logika. Ya. Ya, Iya, dengan kan? keterbatasan kita juga sih. Ya. Keterbatasan kita membuat kita menjadi sulit Ya. untuk mengerti. Tapi Tuhan Yesus sebenarnya sudah menyatakan dirinya, sudah memberikan firman-Nya kepada kita sehingga kita bisa paham Tuhan Allah itu seperti apa. Ya.
Ya mungkin kalau saya kepikirannya karena ya saya kira banyak ya orang-orang di luar yang seperti saya yang mungkin berpikir saya bahkan nggak tahu kalau Tuhan itu ada atau enggak. Gimana saya mau percaya sama satu yang spesifik gitu. Kalau dari dasarnya aja nggak ada yang nggak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa itu ada Keberadaannya. gitu, keberadaannya. Misalnya ya mungkin kalau sebagai contoh ya, misalnya orang yang amputasi aja, udah amputasi, misalkan dia tiba-tiba ada lagi tangannya, itu kan pasti akan menunjukkan bahwa oh ini ada sesuatu yang lebih besar dari kita, iya. Tapi hal itu saya kira saya belum pernah lihat atau dengar ada kejadian seperti itu sih. Miracle. Dan iya semacam gitu. Yang saya dengar pengalaman orang-orang dengan yang mereka bilang adalah Tuhan, ya pengalaman pribadi yang agak kalau bisa saya bilang istilahnya tuh samar-samar gitu. Agak kriptik gitu. Jadi nggak jelas 100% bahwa oh ini itu sih. Memang Kalau ada saya ininya. jalan pikir saya, tapi saya sebenarnya juga terbuka. Orang-orang seperti saya mungkin ya saya nggak bisa ngomong ke apa yang orang lain pikirin ya. Iya. Saya pribadi terbuka kalau memang Tuhan ada ya saya akan percaya. Dan ya mungkin kalau saya percaya mungkin lebih gampang juga karena kalau saya mikirnya ya di Indonesia nggak gampang jadi orang yang nggak percaya. Iya. Kalau secara logika lebih enak saya percaya. Tapi di saat yang sama kepercayaan tuh saya rasa bukan pilihan kita. Kita nggak pilih apa yang meyakinkan kita atau tidak. Kalau bisa saya analogikan mungkin seperti kasih sayang atau cinta. Kita nggak pilih siapa yang kita cintai. Yang kita pilih adalah apa yang kita lakukan dengan cinta itu. Ya nggak? Ya itu sih mungkin mungkin agak off topic dikit. Ya, nggak masalah. Ya kalau misalnya memang Korin mungkin memang sulit gitu ya untuk untuk menjadi percaya gitu ya dengan keberadaan Allah. Kita menghormati, kita sangat menghormati dan menurut kita masing-masing pasti kita kalau ditanya sesuatu pasti kita memiliki sebuah dasar ya. Tapi kalau dari saya pribadi dasar saya percaya itu karena saya sudah melihat adanya bukti penciptaan. Jadi kenapa Tuhan Allah itu bisa ada ya karena banyak ya hal terjadi di dalam tubuh kita aja itu tuh banyak suatu hal terjadi. Ya kan dari syaraf dari apa itu kan sangat luar biasa gitu. Yang kita sendiri nggak mengenali ya. Ya kita sendiri nggak mengenali dan kita tidak bisa mengimitasi apa ciptaan Tuhan gitu. Mau sepintar apapun kita tidak akan bisa menyamai ciptaan Tuhan. Karena ciptaan itulah, itu balik lagi ke dalam Alkitab, itu dasar pembukaannya Alkitab, kitab Kejadian, penciptaan. Itu untuk membuktikan bahwa memang dirinya tuh ada. Ya. Penciptaan itu dirinya ada. Ngerti sih. Tapi, Gua ngerti banget itu. Jadi gua ngerti maksudnya Mika bahwa cerminan atau imajinasi kita tentang Tuhan itu akan selalu gue yakin setiap orang akan berbeda-beda. Pasti gitu. Pemahaman pun pasti akan berbeda-beda karena Tuhan juga memberikan kepada kita kebebasan ya seperti yang Ren bilang ya, kebebasan untuk mengenalnya dengan cara yang berbeda-beda. Gitu kan. Cuman yang harus kita lakukan pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, kalau saya menemukan bahwa kita mengenalnya dengan cara berbeda-beda. Kita menyembahnya dengan cara yang berbeda-beda. Bahkan makanya terjadi agama yang berbeda dan segala macam gitu ya. Karena perbedaan gitu. Nah, tapi kalau yang saya lihat dari semuanya cuman menghasilkan sesuatu yang sama. Ya kan? Perbuatan yang sama. Pengen mencari Tuhan dan berbuat yang baik. Karena
yang gue lihat lah, misalnya kita pelajari ngobrol dengan agama yang lain gitu, semuanya tujuannya pasti sesuatu yang baik gitu. Cuman yang berlainan adalah caranya yang berbeda. Tapi tujuannya adalah baik gitu. Caranya yang si A pengen ini, yang si B pengen begini. Ya betul sih yang Mika katakan. Bahkan dalam satu gereja, satu organisasi pun ada 10 kepala. Gue yakin dalam 10 kepala itu akan mengimplementasikan Tuhan itu berbeda pasti. Ya kan dia berpikiran, oh Tuhan, oh enggak, saya berhubungan sama Tuhan ya kalau saya berdoa sama Tuhan ya gue pengen gini. Karena di Alkitab sudah dikatakan kok, ya kan, kalau saya pribadi di Alkitab sudah dikatakan kita bebas menyebut Bapa, menyebut Allah, menyebut Tuhan, sahabat gitu kan. Ya kalau misalnya kayak kemarin pernah sempat di viral juga, rame ya di Instagram mungkin awalnya, seseorang yang berdoa dengan gua lu. Kalau buat saya pribadi sebenarnya no problem. Ya kan? Karena di Alkitab sudah dikatakan dengan bisa menganggap Tuhan itu sahabat. Nah, pertanyaan gua gitu ya, kalau lu sama sahabat lu ngobrol gimana sih? Ya kan nggak mungkin, kawan, nggak mungkin toh, gitu. Nggak mungkin formal banget sih. Seperti itu. Jadi nggak salah gitu. Yang salah adalah perbuatannya, gitu. Nah, iya memang tadi kan hubungan dengan Tuhan kan personal kan, lagi kan. Nah, tapi janganlah kita pakai hal seperti itu di dalam ranah gereja, jelas. Kalau untuk di mimbar ya kita pakainya bahasa yang bisa formal. Nah, kalau untuk itu saya punya pemahaman yang mungkin bisa ditangkap sama banyak orang juga, pemahaman yang umum. Kenapa? Mungkin kan menjelaskan kenapa kalau misalnya di mimbar terus di forum kita berbicara, oh harus sopan, oh harus berbaju rapi, karena terus ada penilaian gitu ya, oh kalau di ini harus pakai jas dan segala macam gitu kan. Nah, saya untuk ini pribadi gue ya, pribadi saya setuju dengan itu. Kenapa? Karena kita berdiri di depan menjadi panutan. Siapapun dia gitu ya, menjadi panutan yang dilihat. Jemaat 1000 berarti 1000 mata yang melihat. Ya kan? Nah, kita harus jangan lupa bahwa kita hidup di dunia. Iya, betul. Kita jangan pernah lupa bahwa kita hidup di dunia di mana manusia, satu manusia, 2 manusia, 3 manusia itu punya judgment. Ya, judgment itu bukan sesuatu judgment yang jelek, maksudnya dia punya penilaian. Oh, yang khotbahnya aja gitu. Ya kan? Nanti seperti yang Mika kemarin katakan, jadi batu sandungan. Nah, itu mungkin adalah topik untuk next time. Nah, itu perbedaannya antara hubungan dengan Allah pribadi dengan di forum. Tapi nanti kita akan sampai kepada ngobrol tentang hal itu. Nah, gimana? Sudah menjawab? Sudah. Apalagi Ren? Tanya lagi biar dia bingung. Nanti sesinya kepanjangan. Oke, silakan Koran untuk meng-closing part 2 ini. Pasti sih ya. Mungkin teman-teman di sana banyak pertanyaan juga dari tadi. Kalau buat saya pribadi sih, semakin banyak gue mau nanya sebenarnya gitu ya. Teman-teman kalau ada yang mau tanya, siapapun juga, di komen tulis. Nanti pasti Mika balas. Oh iya. Enggak lah. Tapi kita akan buka forum, kita akan cari sama-sama di sini. Karena pasti dibaca. Jujur ya. Dibaca. Ya pasti dibaca. Dan jujur saya sangat senang. Pribadi saya sendiri saya bilang saya sangat senang. Seperti yang kemarin sebelumnya saya pernah katakan ya, sebelumnya saya dengan 20 tahun lebih masa saya pelayanan di tempat-tempat lain dan di atas panggung gitu, saya ngerasa pinter. Kenapa? Karena sering dengar khotbah dan lain-lain gitu kan. Oh, masukan, ngerasa pinter gua gitu. Tapi setelah kita bahas 1-2 ayat secara mendalam, ngerasanya goblok. Oh iya ya ternyata gitu. Bahkan sekarang yang ditanya sama Ren aja sebenarnya gue masih mempertanyakan gitu. Nah kan, terus setelah dibahas gitu, oh ternyata panjang. Pertanyaannya kan banyak dan saya yakin mungkin teman-teman di luar sana ada yang mau nanya. Pasti punya gitu ya. Gitu. Jadi untuk sekarang kita sampai di sini. Kita udah akhiri part 2 ini. Jadi nanti kalau ada tanya jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Ya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Shalom. Shalom, Tuhan berkati.